Terus kalian mau nyebut difungsi ABRI, udah multifungsi sekarang. Kita jangan berpikir seperti itu ya, kita untuk kebaikan negara ini. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Agus Subianto yang menaikkan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel mendapat banyak kritik. Keputusan ini dianggap memiliki muatan politis dan tidak mengikuti sistem meritokrasi yang seharusnya berlaku di tubuh TNI. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada Mayor Teddy ini menimbulkan polemik, mengingat ia tidak menjalani pendidikan di Sekolah Staf Komando Sesko TNI. Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa keputusan ini merugikan perasaan anggota TNI lainnya, terutama karena selama ini Teddy tidak menjalankan tugas sebagai prajurit militer di lapangan. Kritikan ini merujuk pada Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa pendidikan Sesko TNI adalah salah satu syarat utama bagi perwira menengah yang ingin naik ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk kenaikan pangkat dari Mayor ke Letkol. Lulus dari Sesko atau pendidikan setara merupakan syarat wajib. Oleh karena itu, banyak pihak merasa bahwa keputusan untuk menaikkan pangkat Mayor Teddy tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Haryanto, membela keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letkol didasarkan pada penghargaan atas kontribusinya di organisasi militer. Menurut Haryanto, dedikasi yang ditunjukkan oleh Teddy dianggap layak untuk diberikan penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat yang dikenal dengan kenaikan pangkat reguler percepatan KPRP. Haryanto juga menambahkan bahwa mekanisme semacam ini cukup umum dilakukan oleh Mabes TNI kepada prajurit yang dianggap memiliki kontribusi besar bagi TNI dan negara. Sayangnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tidak memberikan tanggapan sama sekali terkait kenaikan pangkat Mayor Teddy. Padahal seperti yang kita ketahui, kenaikan pangkat ini tentunya melalui persetujuan Jenderal Agus. Apalagi kenaikan pangkat Teddy terjadi di tengah upaya DPR untuk mengesahkan RUU TNI yang dianggap sebagian pihak sebagai langkah untuk menghidupkan kembali warisan Orde Baru, khususnya Dwifungsi ABRI. Meskipun demikian, Jenderal Agus sebenarnya pernah mengomentari soal Dwifungsi ABRI pada tahun 2024. Jenderal Agus pernah menyatakan bahwa TNI kini sudah bertransformasi menjadi angkatan bersenjata yang multifungsi, bukan lagi dwifungsi seperti pada masa Orde Baru. Pernyataan tersebut ia lontarkan sebagai respon terhadap kekhawatiran publik terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun bukannya menenangkan, pernyataan tersebut justru memicu kontroversi dan protes dari berbagai kalangan. Kritik utama datang dari mereka yang menilai bahwa Indonesia sebagai negara demokratis mengharuskan adanya pemisahan yang jelas antara sektor sipil dan militer. Salah satu pengkritik utama adalah peneliti pertahanan dan keamanan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Haripin. Ia menyebut pernyataan Jenderal Agus sebagai langkah gegabah karena dengan menyatakan bahwa TNI bisa berfungsi dalam banyak peran, berarti Panglima TNI secara tidak langsung ingin membawa TNI kembali ke fungsi-fungsi yang berlaku pada masa Orde Baru, di mana TNI memainkan banyak peran dalam kehidupan sipil yang banyak menimbulkan masalah. Kritik lainnya datang dari Gufron Mabruri, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial. Ia berpendapat bahwa alih-alih mengeluarkan pernyataan kontroversial, sebaiknya Panglima TNI lebih fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah terkait reformasi TNI yang masih terabaikan hingga kini. Gufron juga menekankan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tupoksi yang melanggar Undang-Undang TNI. Salah satunya terkait dengan meluasnya keterlibatan militer dalam ranah sipil. Hari ini RUU TNI tengah diupayakan oleh DPR untuk disahkan yang dapat membuka jalan bagi kembalinya Dwifungsi ABRI. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Indonesia yang merasa warisan Orde Baru mulai dihidupkan kembali. Bahkan ada yang khawatir bahwa Indonesia akan segera menyaksikan kemunculan Orde Baru 2.0 dalam pemerintahan. Tapi mengapa Dwifungsi ABRI begitu dikhawatirkan oleh banyak pihak? Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Dwifungsi ABRI adalah salah satu produk dari era Orde Baru, yakni masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa itu, sistem pemerintahan otoriter diterapkan yang mengabaikan hak-hak demokrasi masyarakat. Dengan adanya kemungkinan kembalinya Dwifungsi ABRI, masyarakat khawatir hal ini dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merusak demokrasi yang sudah dibangun setelah Orde Baru. Bahkan membuka kemungkinan kembalinya pemerintahan otoriter seperti yang terjadi di masa tersebut. Selain itu, penolakan terhadap Dwifungsi ABRI juga muncul karena kehadiran aparat militer dalam urusan sipil yang dianggap terlalu dominan.
Banyak yang merasa bahwa ketika TNI memiliki peran besar dalam pemerintahan, ini dapat mengurangi peran serta keterlibatan warga sipil dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berbagai pihak berusaha keras untuk mencegah RUU TNI disahkan. Bahkan jika itu berarti harus mengambil tindakan ekstrem, seperti menggerebek tempat-tempat di mana DPR membahas RUU tersebut. Namun berbeda dengan pandangan masyarakat, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sejak tahun 2024 telah mengangkat isu tentang dui fungsi yang kemudian menjadi polemik besar di Indonesia. Akibatnya pernyataan dan kebijakan Jenderal Agus serta peran TNI dalam hal ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat yang merasa khawatir dengan potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Salah satu kontroversi yang sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat terkait tersebarnya layanan katalog pengadaan pemerintah alias LKPP untuk tahun 2025. Pasalnya dalam katalog pengadaan tersebut, pemerintah juga harus menyediakan pakaian dalam untuk para prajurit TNI dengan nilai fantastis mencapai 172 juta rupiah. Banyak masyarakat yang menilai bahwa seharusnya pengadaan pakaian dalam seharusnya dibebankan kepada para prajurit TNI itu sendiri sebagai bentuk dukungan efisiensi anggaran dari pemerintah dan kabar mengenai defisit APBN. Selain isu pengadaan pakaian dalam, masyarakat kembali menyoroti kontroversi penunjukan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Mengapa tidak, meskipun pada 25 Oktober 2023, ia baru saja dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Joko Widodo. Tak lama kemudian, ia kembali mendapatkan kenaikan pangkat. Pada 31 Oktober 2023, Presiden Jokowi mencalonkan Jenderal Agus untuk menduduki jabatan Panglima TNI, menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Banyak yang menduga bahwa kedekatan hubungan antara Presiden Jokowi dan Jenderal Agus menjadi sinyal adanya praktik nepotisme dalam proses penunjukan tersebut. Kekayaan Jenderal Agus juga menjadi sorotan publik. Pria kelahiran 5 Agustus 1967 ini tercatat memiliki kekayaan fantastis mencapai 19,5 miliar rupiah. Sebagian besar dari kekayaannya berasal dari aset tanah dan properti yang dimilikinya. Jenderal Agus yang lahir di Cimahi, Jawa Barat, memiliki sedikitnya 11 aset tanah dan properti dengan total nilai mencapai 16,3 miliar rupiah. Di antara aset-aset tersebut, 3 diantaranya memiliki nilai yang cukup fantastis. Salah satu aset paling mencolok yang dimiliki Jenderal Agus adalah tanah seluas 1.184 meter persegi di Kota Bogor yang memiliki nilai mencapai 2,1 miliar rupiah. Selanjutnya terdapat tanah seluas 710 meter persegi di Kota Cimahi dengan nilai mencapai 2,4 miliar rupiah. Aset paling berharga miliknya adalah sebidang tanah seluas 2.000 meter persegi di Kota Bandung yang nilainya fantastis, yakni 3,3 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2024, Jenderal Agus juga melaporkan kepemilikan 1 unit kendaraan roda 4, yakni sebuah Nissan keluaran tahun 2011 yang diperkirakan bernilai sekitar 70 juta rupiah. Selain itu, perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini juga mencatatkan kepemilikan kas dan setoran kas serta harta bergerak lainnya yang jika dihitung totalnya mencapai 3,2 miliar rupiah. Namun tidaklah mengejutkan jika seorang Panglima TNI seperti Jenderal Agus memiliki kekayaan yang signifikan. Mengingat latar belakangnya sebagai jebolan Akademi Militer tahun 1991 yang telah meniti karir panjang dan menduduki berbagai jabatan strategis di tubuh TNI. Sebagai contoh, antara tahun 2017 dan 2018, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan Korem 132 Tadulako. Lalu pada tahun 2019, ia kembali diberikan posisi penting sebagai Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri. Bahkan pada tahun 2020, Jenderal Agus juga pernah dipercaya untuk memimpin sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden.